Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqani fahma, amin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Syifa Khairiyah Subang beserta seluruh jajaran pengurus, hadirin wal hadirat, para peserta talkshow manajemen masjid yang dimuliakan Allah dan saya hormati. Kita bersyukur dapat bersilaturahim untuk berbagi pengalaman, berbagi wacana di dalam kita mengemban mandat sebagai Dewan Kemakmuran Masjid. Yang pertama, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat ke-18 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menunaikan zakat, yang menegakkan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada Allah. Mudah-mudahan mereka dijadikan sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ayat ini menjelaskan yang pertama pengertian normatifnya, bahwa sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang memakmurkan masjid. Artinya tidak ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang tidak memakmurkan masjid. Jadi kalau orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, haruslah memakmurkan masjid. Ini pengertian normatif. Kemudian pengertian teknisnya, Allah menjelaskan memakmurkan masjid itu aqimis shalah wa atuz zakah. Dua saja, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ya. Maka ukuran apakah masjid itu makmur atau tidak, ukurannya hanya dua. Bagaimana sholatnya, apakah masjid itu jamaah 5 waktunya penuh atau tidak, ya. Jadi semakin makmur sebuah masjid berarti semakin ramai jamaah sholat fardu di masjid itu. Ya, karena salah satu fungsi utama masjid adalah tempat mengerjakan sholat berjamaah. Setiap laki-laki muslim yang dewasa, dia mengerjakan sholat 5 waktu, sholat fardunya dikerjakan berjamaah di masjid. Itulah muslim yang soleh. Ya, jadi kalau ada laki-laki muslim dewasa sholatnya tidak berjamaah di masjid 5 waktu, itu muslim yang solihah. Ya, jadi tidak soleh dia, tapi solihah. Ya, karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak Rasulullah hijrah di Madinah,
membangun Masjid Kuba, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Bani Salamah, beliau belum pernah absen berjamaah 5 waktu, kecuali dalam keadaan beliau sedang safar atau sakit keras. Ya. Maka tugas DKM yang pertama adalah bagaimana melaksanakan. Karena sekarang ini banyak masjid tidak melaksanakan adzan. Ya. Di sini masjid melaksanakan adzan belum? Yang ada sekarang masjid baru meneriakan adzan, tidak melaksanakan adzan. Waktu klik, ya Allah sholat meneriakan adzan. Pernah melakukan, yang melakukan Bilal. Melaksanakan adzan adalah mengorganisir, memobilisasi, menggerakkan orang Islam itu berjamaah ke masjid. Itu namanya melaksanakan adzan, bukan meneriakkan adzan. Karena perintah dalam Quran tentang adzan ini, misalnya dalam haji, maka apa yang dilakukan ketika ada perintah fa'adzin? Membentuk majelis yang menyelenggarakan haji. Kayaknya udah bersih deh. Yakin bersih? Tuh, noda kuningnya masih ada. Tinggal tuang lagi, sikat lagi. Mau habis berapa botol? Coba pembersih porselen deh. Duh, banyak banget. Baru, Harpic 10 times Advance kini lebih hebat. Formula biru kental menjangkau seluruh permukaan. Hanya 5 menit, kempas kerak dan noda kuning bersih tuntas. Cegah bau, wangi segar tahan lama. Harpic 10 kali lebih hebat, no debat. Inilah Indonesia yang sesungguhnya, yang sambutan hangatnya selalu terasa. Yang kaya akan manfaat alamnya. Kemanapun aku pergi, greges masuk angin tidak menghalangi. Aku sudah beralih ke yang lebih cocok. Mixagrip Herbal Greges. Pedasnya nggak nyegrak, hangatnya terasa. Mixagrip Herbal Greges cocok. Ada yang bagian ngurus air, disebut majelis siqayah. Ya. Para sesepuh, para syekh menyiapkan tempat menginap. Sekarang diorganisir namanya muasasah. Ya. Dibuatlah kemudian tauliyah antar bangsa supaya orang yang berangkat haji sampai pulangnya selamat tanpa gangguan. Maka jadilah bulan Muharram, ya, bulan yang diharamkan berperang, menumpahkan darah. Itu. Bahkan dalam perkembangannya, negara-negara yang penduduknya muslim, mereka membuat organisasi yang membantu penyelenggaraan haji. Misalnya di Indonesia ada Kementerian Agama, ada Direktorat Penyelenggara Haji. Sampai ke masyarakat ada KBIH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Ada Biro Perjalanan Haji. Lah azan sekarang ini, Kementerian Agama ada nggak Direktorat Penyelenggaraan Sholat? Belum kan? Iya, karena haji ada duitnya dan bisa dipinjam untuk membangun infrastruktur. Ada diurus oleh negara kan gitu. Zakat ada duitnya, diurus oleh negara. Ada ya Direktorat Zakat, ada LAS, ada BAS, ya dibuat undang-undangnya. Ya, wakaf ada uangnya, maka ada direktoratnya. Ya, sampai ke KUA ada. Ya. PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf gitu kan. Salat yang sebetulnya merupakan inti dari ibadah as-salatu imaduddin, direktoratnya tidak ada. Di masyarakat ada KBIH, Kelompok Bimbingan Ibadah
haji, tapi belum ada kelompok bimbingan ibadah sholat. Anda bisa bayangkan ya. Maka dengan haji itu ya, fa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amiq. Haji itu sampai dibatasi, Anda bisa bayangkan itu ya, karena diadzani, dilaksanakan adanya, berbondong-bondong orang berhaji ya, umroh ya. Sholat karena belum diadzani, baru diteriakkan kalimat adzan, masjid masih sepi menunggu orang datang sholat berjamaah. Nah, ini tugas utama DKM, bukan meneriakkan kalimat adzan, memobilisasi masyarakat untuk menegakkan sholat berjamaah. Bagaimana DKM-nya nggak pernah jamaah bisa memobilisasi? Ya, itu kan tidak mungkin. Ya, itu ukuran pertama makmurnya masjid. Ya. Kalau mau melihat orang Islam di Indonesia, lihatlah saat sholat Jumat. Tuh, jumlah muslim. Tapi kalau melihat orang mukmin, lihatlah shaf di waktu subuh. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, ya, inna asqalas shalah halal munafiqun as-shalatul isya wa shalatus subuh. Ya. Jadi sesungguhnya yang berat sekali untuk dilakukan oleh orang munafik itu adalah mendatangi jamaah di waktu sholat isya dan subuh. Nah, maka dalam Quran disebut inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sholat subuh itu sholat yang disaksikan. Sayyidina Ibnu Mas'ud menjelaskan dari Rasulullah SAW, saksikanlah mereka yang selalu datang di dalam sholat subuh berjamaah di masjid, sungguh-sungguh mereka mukmin. Jadi kalau yang jarang subuh ke masjid belum bersungguh-sungguh sebagai mukmin, ya gitu. Kalau bahasa kerasnya Nabi tadi, inna asqalas shalah alal munafiqun as-shalatul isya wa shalatus subuh. Maka jumlah muslim di Indonesia sekitar 240 juta dari 269 penduduk Indonesia di tahun 2016. Tapi jumlah mukmin di Indonesia barangkali kalau menurut penelitian dari Monash University itu orang Islam Indonesia yang menegakkan sholat berjamaah di masjid baru 12%. Baru 12%. Jadi yang berapa? 78% ini belum sholat berjamaah di masjid. Ya. Nah, itu tugas DKM melaksanakan adzan, yaitu menggerakkan, memobilisasi umat untuk berjamaah ke masjid. Nah, dan kalau kegiatannya hanya ini sebenarnya belum berfungsi sebagai masjid, baru sebagai musola, ya, tempat sholat berjamaah. Jadi kalau ada masjid, menjelang adzan dibuka, sesudah adzan ditutup lagi, nanti menjelang adzan lagi buka lagi, ditutup lagi, sholat isya, setelah itu dikunci, lampunya mati, itu musola. Meskipun tulisannya masjid, tapi sesungguhnya fungsinya hanya musola. Jadi besok diturunkan saja pelang nama kalau habis isya dikunci dan lampu diturunkan, diganti musola besar kira-kira ya. Karena tugas yang kedua dari DKM adalah atuz zakat, menunaikan zakat. Setelah mobilisasi masyarakat untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid, memakmurkan masyarakat agar bisa menjadi muzaki. Jadi kalau masjid itu tidak ada program pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa menjadi pembayar zakat, itu namanya musola. Masjid dengan dewan kemakmurannya wajib menjadikan jamaahnya
sudah dimobilisasi sholat jamaah, dimobilisasi menjadi pembayar zakat. Itu dalam surat At-Taubah itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa atuz zakah. Itu dua fungsi DKM itu. Memobilisasi massa rakyat untuk menegakkan sholat berjamaah, memakmurkan jamaahnya agar bisa menjadi pembayar zakat. Maka kalau dicek program masjid itu tidak ada program pemberdayaan ekonomi jamaahnya, namanya musola. Ya, masjid harus punya program menjadikan jamaahnya pembayar zakat. Ini masjid yang makmur ukurannya dua. Berapa jumlah jamaah sholatnya, berapa jumlah muzakinya, itu ukuran kemakmuran masjid. Itulah ukuran keberhasilan DKM. Bukan berapa jumlah mustahiknya. Dulu tahun 1999 saya dipilih oleh masyarakat menggantikan ketua umum DKM yang wafat. Karena biasanya ketua DKM itu seumur hidup ya. Bisa atau tidak bisa, benar atau enggak benar, sebelum mati enggak bisa diganti DKM itu dulu begitu. Ya, waktu saya ditunjuk oleh pengurus, saya mengatakan mohon maaf Pak, saya kalau hanya ditunjuk oleh pengurus mohon maaf tidak sanggup, karena ini tugasnya berat. Saya memerlukan otoritas. Karena saya perlu otoritas, maka saya perlu dukungan sosial. Maka kalau boleh dalam pemilihan pengurus ini saya menyelenggarakan pemilu DKM. Ya. Jadi tahun 99 Masjid Jogokarian pertama kali menyelenggarakan pemilu untuk memilih ketua umum DKM. Sebetulnya ini ada alasan saya untuk melaksanakan pendataan masyarakat. Ya, jadi itu tahap manajemen masjid itu. Coba terus Mas dilanjut ke dua. Terus, nah, jadi kita sudah menentukan wilayah dakwah Masjid Jogokarian, kita tetapkan mengurus masyarakat Kampung Jogokarian 4 RW, 18 RT, 907 KK, 2.973 jiwa. Ya, di antaranya 215 warga kepala keluarga non-muslim. Mukalaf, artinya orang muslim yang sudah wajib sholat, jumlahnya 1.839. Tapi yang belum sholat masih 816. Ya, sehingga ini menjadi prioritas kami membuat layanan, menggerakkan ya jamaah masjid untuk melakukan program mensolatkan orang hidup. Ya. Karena 816 muslim mukalaf yang belum sholat itu diteriaki dengan kalimat adzan nggak akan bergerak. Maka kewajiban DKM adalah mensolatkan orang hidup yang belum sholat. Ya. Jadi coba keluar dari sini terus Anda buka aja isian data penduduk, ya. Nggak usah dicatat, ini nanti di copy bisa. Kalau mau lengkap, sebenarnya kalau dikukuhkan bisa 1.500 halaman, tapi ini ada flash disk yang kapasitas 13 GB, ini bisa dilihat nanti semua dokumentasi kita. Keluar dari situ terus data isian penduduk, isian data penduduk, dicari aja deh. Ya, di folder tadi kan ada, ya. Nah, ke folder isian data penduduk, ya. Nah, maka saya kumpulkan anak-anak remaja masjid, anak-anak SMP kelas 3, SMA kelas 1. Saya buat format ini, kemudian saya gerakkan untuk mendata di tiap-tiap wilayah RT-nya, ya. Ditanya kepada tetangganya terdekat, siapa kepala rumah tangganya, siapa nama istrinya, sampai data kelahiran, pekerjaan, status rumah itu rumah sendiri, kontrak, apa warisan dan lain sebagainya, sampai dengan
ya, dia sudah sholat atau belum, sudah zakat belum, ini semua database. Langsung pindah aja ke data, ke peta dakwah, ya, peta dakwah. Maka sejak tahun 99 kami sudah punya peta dakwah. Ya, jadi yang kuning tengah itu adalah Masjid Jogokarian, kotak-kotak kuning itu musola di kampung Jogokarian, kotak merah ini rumah yang dihuni warga non-muslim, kotak hijau itu adalah rumah yang dihuni warga muslim. Kalau garis hijaunya itu muda, berarti rumah itu penghuninya muslim yang belum sholat. Kalau garis hijaunya hijau sedang, berarti penghuninya sholat tapi belum aktif berjamaah ke masjid atau ke musola. Kalau garis hijaunya tua, berarti muslim sudah aktif sholat 5 waktu berjamaah di masjid atau di musola. Ya, ada gambar onta berarti sohibul korban, kalau ada gambar RP berarti muzaki, kalau ada gambar Quran berarti sudah berhaji, kalau ada gambar Quran berarti sudah bebas buta huruf Al-Quran, ada huruf A, B, O itu jenis golongan darah yang ada di rumah itu. Jadi database seluruh warga kampung di masjid lebih lengkap dari data yang ada di kantor kelurahan, ya, jadi itu. Nah, ini dari database ini kita bergerak bersama, ya. Ini. Itu mengurus masjid itu memakmurkan kan 816 belum sholat, kita sholatkan. Kami buat tim 17, ya, 17 jamaah senior yang sudah bagus sholatnya, kita tugaskan mengunjungi rumah warga yang belum sholat, ya. Tapi tidak sekedar mengunjungi, kami ambil momentum yang tepat supaya mengetuk pintunya itu bagus. Jadi misalnya kita cek di data ini hari lahirnya kapan, ini pas hari lahirnya kita kunjungi, kita bawakan hadiah, kemudian ya kita tawarkan karena mau belajar sholat, ya. Kemudian kalau ada momentum khusus, misalnya menjelang musim hujan, masjid membeli bibit tanaman, bibit mangga, jambu, durian, kemudian mengetuk pintu-pintu rumah yang belum sholat, ditawarkan, Bapak, Ibu, ini menjelang musim hujan, barangkali mau menanam tanaman untuk di halaman rumah atau tabu lampot, ini masjid ada bibit tanaman. Nah, dari situ mulai, ya, Bapak Ibu kalau mau belajar sholat, masjid menyediakan ustadznya, nanti masjid yang mengirim ustadz ke rumah Bapak Ibu untuk belajar. Yang ini coklat, rich, dark chocolate. Kalau yang ini rasanya kayak sereal coklat, pasti cokobal. Dark chocolate ketemu kopi, mocha. Mau di? Ada nggak outside? No, outside, bring your meal. Belajar sholat. Alhamdulillah responnya sangat positif, ya, mereka menerima, sehingga program ini berjalan tahun 2005 dari 816 tinggal 315 yang belum sholat, tahun 2009 tinggal 27, tahun 2011 tinggal 4, ya, jadi itu mensolatkan orang hidup. Jadi kalau hanya diteriaki nggak akan sholat sampai mati, ya. Kita mobilisasi donasi, ya, untuk mensolatkan satu orang kami danai 500.000, ya. Jadi kalau suami istri dia sholat, insya Allah anaknya sholat, cucunya sholat, buyutnya sholat, kita akan memangkas mata rantai orang yang tidak sholat, ya. Sekarang kami sudah kerjasama dengan BNI Syariah dalam skala nasional. Gerakan ini saya tawarkan ke masjid-masjid seluruh Indonesia. Jadi kalau masjid-masjid di Subang ini ada yang ingin mensolatkan orang hidup, tetangga masjid yang belum sholat, nanti anggarannya bisa dimintakan melalui BNI Syariah. Untuk satu orang anggarannya 500.000. Ya, itu program kerjasama kami dengan BNI Syariah secara nasional. Ya. Kita ingin mengurangi, ya, orang-orang yang mengaku Muslim tapi tidak sholat. Karena apa? Karena musuh Islam itu tidak melakukan peperangan terbuka, menghancurkan kita itu, menurunkan kualitas keislaman. Ya. Jadi yang tadinya sholat
dibuat sibuk dengan sekolah, dengan kegiatan ini supaya tidak sholat. Didirikanlah sekolah-sekolah yang melanggar waktu sholat, bahkan waktu Jumatan. Ya. Maka Muslim kita ini terbagi 3. Saya sebut M1, Muslim kualitas 1. Muslim yang peduli dengan Islam dan kaum muslimin. Dan M2, Muslim yang tidak peduli agama Islam dan tidak peduli nasib kaum muslimin. Dan M3, Muslim yang tidak peduli Islam dan tidak suka kepada berkembangnya Islam. Itu M3. Itu mayoritas sekarang. Ya. Mayoritas. Jadi orang Islam yang benci kepada isu syariah, celana cingkrang, jilbab, bendera tauhid, itu makin banyak. Itu namanya M3. Ya, itu. Nah, ada 100 SMA terbaik di Indonesia. 100 besar itu yang 67 adalah SMA Yayasan Nasrani, 67. Yang Islam hanya 2 dan yang lain negeri. Yang paling baik di Surabaya namanya St. Louis. Kepala sekolahnya seorang pastor namanya Romo Alex. Ya, saya kunjungi ke sana, saya bertanya, bagaimana ini Romo sekolah ini kok bisa menjadi sekolah terbaik di Indonesia, SMA terbaik, SPP-nya murah. Karena hanya 800.000 sebulan, sumbangan masuknya hanya 5 juta maksimal sekali masuk itu. Banyak SMA Islam yang SPP-nya lebih mahal, sumbangannya lebih banyak, tapi tidak masuk 100 besar. Saya kaget jawaban beliau, Pak Kiai, kami sekolah-sekolah Nasrani itu, sekolah hanya diberi tanggung jawab menyediakan 40% biaya operasional sekolah. Lah yang 60% dari mana? Yang 60% itu dihimpun melalui kolekte, melalui infak di gereja-gereja itu. Jadi infak jemaat gereja itu untuk membiayai sekolah-sekolah mereka. Jadi sekolah mereka ini murah, bagus. Sekarang apakah masjid sudah menginfakkan untuk sekolah? Nah, kalau gereja itu 60% biaya operasional sekolah yayasan mereka dari infak gereja. Saya tanya, kok bisa Romo? Padahal St. Louis itu 80% muridnya beragama Islam. 80%. Ya memang itu target kami. Karena kami hanya ingin membangun generasi baru Indonesia yang tidak fanatik terhadap agamanya. Dan berhasil, ya. 4 alumni sekolah Xaverius di Sumatera Selatan. Yang pertama namanya Tito Karnavian. Sekarang Mendagri, sebelumnya Kapolri. Yang kedua Fahrul Razi, sekarang Menteri Agama, lulusan sekolah Xaverius Palembang. Ya. Kemudian Menteri PUPR. Ya, yang membangun sarana prasarana jalan perumahan. Itu juga Xaverius di Sumatera Selatan. Ya. Satu lagi adalah Menteri BUMN. Ya, cukup 4 alumni itu sudah menggambarkan berhasilnya tadi. Menciptakan M3. M3. Ya. Muslim tidak sekedar tidak peduli, tapi mengekspresikan ketidaksukaannya dengan Islam. Semua yang berbau Islam itu dipandang dengan wajah tidak suka. Benar nggak?
boleh langsing kerang, hijab, bendera, tauhid, dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Berhasil melalui pendidikannya. Tidak perlu dimurtadkan, tidak perlu. Tapi dijadikan kualitasnya M3, dari M1 ke M3. Ya. Menteri Agama mestinya menurut suasana kebatinan perumus Undang-Undang Dasar 45 ketika diperbincangkan pasal 29 tentang agama, Meister Inderrechten Supomo, seorang ahli hukum, mengatakan kita tidak hendak menjadikan negara nasional modern kita nanti adalah negara yang memisahkan kehidupan beragama dari kehidupan bernegara. Oleh karena itu nanti akan kita dirikan kementerian yang mengurus agama, dan kewajiban pemerintah adalah menganjurkan agar rakyat Indonesia menjalankan syariat agamanya dengan sesempurna-sempurnanya. Jadi itu latar belakang pasal 29 dalam pembahasan di dalam Dogori Jujumbejo Sake. Jadi Kementerian Agama itu tugasnya adalah mewakili negara, menganjurkan rakyat untuk melaksanakan syariat agama sempurnanya, ya, menurut Undang-Undang Dasar, ya. Lah kalau sekarang yang melaksanakan syariat agama sesempurnanya malah dimusuhi, ada yang membenci kalimat tauhid, padahal tauhid itu dasar negara, menurut Bung Karno. Dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 47 di Istana Negara Yogyakarta, diulang lagi dalam pidato ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta, Soekarno mengatakan kepercayaan akan Tuhan yang satu itu, ketuhanan yang Maha Esa, tidaklah lain ialah tauhid. Dan tauhid yang menjadi api, yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Quran suci itu. Dan jikalau tauhid itu telah pula berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Kemerdekaan kita bukan hasil semedi di bawah pohon Kamboja sambil membakar kemenyan, saudara-saudara. Ya. Beruntunglah aku umur 13 tahun dititisi tauhid melalui Romo Cokroaminoto dan Kiai Dahlan di Jalan Paneleh 3 Surabaya. Saudara sudah tahu, ibuku Ida Ayu Nyoman Rai itu ketika remaja di masa perawannya dia penyembah berhala, karena ibuku adalah seorang Hindu Bali. Bapakku Raden Sukemi Sosrodiharjo itu seorang Muslim Jawa. Saudara tahu bagaimana orang Muslim Jawa itu? Muslim yang dipenuhi dengan klenik, ya, dipenuhi dengan tahayul, bid'ah dan khurafat. Oleh karena itu, aku berikan 2 juta rupiah kepada pimpinan pusat Muhammadiyah Ki Badawi untuk membanteras klenik dan TBC dari Indonesia, karena itu adalah penghambat kemajuan negara kita. Itu pidato Bung Karno. Nah, kalau ada orang mengatakan Pancasilais kok nggak suka dengan kalimat tauhid, anti negara dia itu, musuh negara, musuh ideologi negara, anti Pancasila. Sekalipun dia mengatakan kami Indonesia, kami Pancasila, gundulmu, bohong, busuk mulutmu. Kalau kamu penerus pendiri negara itu, ingat tauhid ini adalah dasar daripada negara Indonesia. Ya.
Tapi kita digerogoti pelan-pelan itu. Ya. Karena masjid tidak memerankan, gereja membiayai sekolah, sehingga sekolahnya murah, pendidikannya maju. Masjid kasnya hanya untuk membangun fisik masjid, bangun bagus, menaranya tinggi, ya. Tidak ada program untuk beasiswa, pemberdayaan ekonomi. Maka sesungguhnya itu bahkan bukan sekedar musola kalau begitu. Itu saya sebut sebagai candi Islam. Sama ketika Wangsa Sanjaya membangun Candi Prambanan, dia datangkan seorang arsitek dari India namanya Gunadarma. Wangsa Sailendra yang beragama Buddha juga mengundang Gunadarma juga untuk membangun Candi Prambanan. Di tengah kemiskinan Wangsa Sudra yang menderita, dibangun itu bangunan ibadah yang megah, Candi Prambanan, Candi Borobudur. Akhirnya begitu Islam datang di tahun 1401, pindahlah mereka menjadi pemeluk agama Islam. Candi-candi hanya jadi peninggalan sejarah. Ya. Nanti 20-30 tahun ke depan masjid-masjid besar di Bandung, Jakarta, mungkin ini dulu ini masjid dulu. Orang Islam tuh kalau sholat di sini dulu. Tapi penduduk sekelilingnya sudah berganti agama. Karena mereka miskin tidak diurus, mereka susah tidak diurus. Masjid hanya membangun fisik bangunannya, mengulang sejarah agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Karena cara berpikir DKM, cara berpikir para pedanda Hindu, para biksuni Buddha mengurus bangunan masjid saja. Mudah-mudahan ini bukan para pedanda. Ya. Jangan jadikan masjid sebagai candi-candi Islam. Otaknya hanya mikir bangunan, tidak memikir kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Maka Allah mengingatkan, kalau masjid, dua, tegakkan sholat, makmurkan masyarakat sehingga menjadi pembayar zakat. Istilahnya kita perlu gerakan kultural di masjid-masjid yang dilihat cek tidak ada program untuk pemberdayaan ekonomi, tidak ada program untuk beasiswa, turunkan pelangnya ganti musola. Ya. Kalau kas masjid hanya untuk membangun menara, bangun ini ganti candi Islam, kira-kira begitu ya. Ini sebagai gerakan yang progresif revolusioner untuk membangun masa depan Islam. Ya. Jadi Islam itu harus melakukan sebuah pergerakan dengan dua saja. Masjidnya memobilisasi rakyat untuk sholat berjamaah 5 waktu. Masjidnya mensejahterakan masyarakat agar menjadi pembayar zakat. Nah, maka diperlukan database. Satu contoh dulu di masjid saya itu tahun 2003. Itu mulai saya coba merubah. Dulu hanya panitia zakat fitrah dan zakat mal masjid ditempel di panitiaan Ramadan. Ternyata muzakinya hanya 19. Jumlah zakat malnya hanya 4 juta. Maka saya ganti membentuk Baitul Mal, tidak pakai tamwil ya, Baitul Mal Masjid. Dari data itu saya lihat beberapa kakak berpotensi sebagai muzaki. Maka saya kumpulkan, kita mengkaji khusus ayat-ayat tentang harta. Jadi tidak tentang zakat, tentang harta. Harta itu apa? Fungsi harta apa? Ya, fitnahnya harta apa? Akhirnya kewajiban yang terkandung dalam harta itu apa? Muncul ada zakat, infak, sedekah, wakaf ya. 2018 itu muzaki kita 929.
zakat mal 1,7 miliar. Tahun 2003 infak masjid 1 tahun hanya 43.200.000. Itu semua ada datanya. Ya. 2018 infak masjid di luar Ramadan 4,2 miliar. Kemudian khusus infak Ramadan 1 bulan bisa 5 miliar. Ya, itu. Untuk buka puasa saja kami setiap sore menyediakan 3.500 piring itu, sholat maghrib sampai 3 gelombang. Ya, itu biayanya lebih dari 1 miliar. Kalau sahur kita sediakan 600, tapi nanti di akhir Ramadan sampai 800 karena banyak yang itikaf di masjid. Ya. Nah itu kalau kita melakukan mobilisasi sholat, mobilisasi zakat, kemakmurannya itu dirasakan. Ya. Jadi sekarang semua warga yang masih tergolong miskin dijamin oleh masjid kebutuhan sembakonya. Sebelum Jokowi saya sudah mendahului. Kami buat namanya kartu ATM beras ini. Sekarang 1.380 warga miskin. Mereka kalau nggak punya beras tinggal datang ke masjid ambil beras, tempel kartu keluar 2,5 kilo, ditambah lauknya abon sapi. Abon sapi. Ya. Karena korban sapi kami sampai 40 ekor dan itu besar-besar sapi lemusin, ya simental itu. Yang paling kecil sapinya itu ya keluar daging murninya 130 kg. Maka pada saat hari H itu kita bagi per jiwa itu 8 ons daging murni ditambah jeroan sama tulang tanpa ditimbang. 8 ons itu sesuai sunnah Nabi tapi masih minimal. Selama 4 hari disunahkan makan daging kurban, maka tidak boleh berpuasa hari tasyrik itu. Ya. Jadi per jiwa 8 on itu supaya hari nahar dan 3 hari tasyrik masih punya daging. Gitu. Ya. Nah sisanya kita bagi ke masjid-masjid lain yang mengajukan permohonan dan ternyata masih tersisa rata-rata 900 kg daging murni. Nah itu kita olah jadi abon. Ya. Karena penyusutan dibuat abon itu kira-kira hanya menjadi sekitar 3,5 kuintal. Itu kita plastiki dalam ukuran setengah ons. Itu nanti kalau ambil beras ambil abonnya, jadi tidak makan nasi doang gitu ya. Jadi rumah-rumah warga miskin yang belum layak kita perbaiki. 2017 kami memperbaiki 18 rumah. 2018 22 rumah, 2019 ini 30 rumah. Yang kamar mandinya belum layak kita buat pakai keramik bersih, kamar tidurnya sehat, ada jendela, ventilasi, ruang tamunya layak. Kalau belum di lantainya di keramik kita keramik. Kalau tidak punya furniture, masjid membelikan furniture untuk terima tamu. Ya. Kalau sakit jamaah miskin ini kami asuransikan melalui Takafur Unicare. Sebab kalau melalui BPJS 3 hari sembuh nggak sembuh suruh pulang ya. Jadi kami bayar premi asuransinya 48.000 per hari per jamaah. Jadi kalau dirawat di rumah sakit di kelas 2 itu 60 hari dijamin oleh asuransi, dan kalau operasi sampai 60 juta dijamin. Itu semuanya diberikan oleh masjid kepada warga. Kalau 17 Agustus peringatan itu setiap RT RW kami subsidi untuk menyelenggarakan peringatan Agustus. Ya. Jadi bukan RT RW kelurahan yang bantu, kami yang membantu. Ya. Kemarin Jalan Jogokarian depan masjid itu dibongkar untuk proyek saluran air hujan. Hampir 2 bulan para pedagang kecil yang biasanya jualan nggak bisa jualan karena gali. Saya tanya ke wali kota, ke Pimpro, nggak ada anggaran kompensasi. Ya sudahlah, masjid mengalah, masjid yang memberi kompensasi bagi para pedagang yang tidak bisa jualan. Jadi masjid
hadir dalam persoalan-persoalan masyarakat. Kemarin kami kedatangan tamu dari ahli jabatan kuasa Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dipertanyakan, adakah dana pemerintah membantu masjid ini? Saya katakan, alhamdulillah yang ada masjid ini membantu pemerintah. Yaitu korban pembangunan kita yang santuni. Ya, anak-anak yang usia sekolah nggak ada sekolah, SPP-nya dibayar oleh masjid. Kemarin saya merekrut imam, saya tawarkan kami memerlukan imam usia 30 tahun ke atas, hafal 30 juz, suaranya bagus. Kami sediakan gaji pokok 10 juta sebulan. Saya sediakan rumah dinas, kalau belum haji saya hajikan, dan saya sediakan mobil dinasnya Innova Reborn terbaru. Tahu nggak yang melamar berapa? 1.300 yang melamar. Ya. Tidak hanya dari Indonesia, dari Malaysia, ada dari Maroko, ada dari Pakistan. Kaget saya. Loh, gaji 10 juta itu dianggap masih tinggi. Ada orang nanya, Ustadz apa nggak kemahalan gaji imam itu 10 juta sebulan? Saya tanya, Anda kalau ngasih pengamen berapa? Di sini orang ngasih pengamen berapa rata-rata? 2.000, Anda dermawan sekali. Imam itu saya gaji 10 juta sebulan, berarti sehari itu hanya 300.000. 5 kali sholat dia mengimami, sekali sholat hanya 60.000. Masjid saya kapasitasnya 2.000, berarti setiap jamaahnya ngasih imam yang hafal Quran itu 30 rupiah. Apa jamaahnya nggak gila ini? Kepada pengamen dikasih 2.000, imam yang hafal Quran dikasih 30 rupiah. Maka hidupnya tidak berkah masyarakat itu. Makanya miskin terus umat Islam itu, gak memuliakan ulama dan penghafal Quran. Pengamen jreng, gak selesai lagunya 2.000. Ini Ar-Rahman sampai selesai 4 rakaat lagi 30 rupiah. Masya Allah, saya berbahagia Pak. Banyak sekali masjid yang langsung menghubungi Pak Ustadz, kami minta imam sekalian, kami siap juga gaji segitu. Kami yang ranking ke sekian pun mau gitu. Jadi nanti tanggal 20 November saya adakan final untuk memilih 7 besar. Ini sudah para owner masjid ya, kayak Masjid Suciati, Masjid Namiro, ya masjid-masjid yang bagus itu pada datang ingin melihat final dan mau mengambil urutan keberapa dan sanggup menggaji sama. Anda bisa bayangkan di Indonesia ini ada sekitar 950.000 masjid. Kalau 10% saja mampu menggaji 10 juta sebulan, berarti ada berapa? Berapa masjid? 10%-nya kan 95.000 masjid. 95.000 masjid. Ya, itu 10%. Kalau 1%-nya 9.500 masjid yang sanggup menggaji imam 10 juta. Berarti kita sudah bisa membantu pemerintah menyediakan lowongan kerja dengan gaji 10 juta sebulan. Ini Jokowi aja nggak bisa. Baru mau memberikan gaji untuk penganggur aja nggak terrealisir sampai hari ini. KIS Kartu Indonesia Sehatnya ditolak di rumah sakit. Ini real, ini lapangan kerja untuk para penghafal Quran. Ya, masjid solusi. Ketika orang tua semakin menua, tulang dan persendian mulai melemah, nyeri sendi semakin sering terjadi. Luar biasa. Ya. Saya tanya ke jamaah saya itu. Saya hitung pengeluaran masjid setahun, saya bagi 12 bulan, saya bagi 4 pekan. Ya. Dengan masjid layanan yang bagus, itu murah sekali biayanya.
kalau di masjid saya yang saya kelola di Gresik itu, setelah saya masjid bintang 5 karena khotibnya itu khotib nasional. Ya, jadi kalau sebulan sekali saya undang seluruh pimpinan pusat Ormas Islam Indonesia jadi khotib di masjid saya di Gresik itu. Ya, Ketua PP Muhammadiyah, ini bulan depannya Ketua PBNU, bulan depannya Ketua Al-Wasliyah, supaya umat itu punya pemahaman yang luas. Biaya untuk khotib ya 15 juta, transport, tiket, PP, hotel, isaro. Ya, sebulan sekali khotib regional, saya undang dari Surabaya, Malang, Jember, Semarang, Yogyakarta gitu ya. Sebulan 2 kali khotib lokal, ya. Tidak ada merbot, yang ada customer service. Ya. Jadi kalau merbot itu mencucu, merengut karena gajinya di bawah UMR. Ya. Kalau customer service kan di atas UMR. Saya di Jogokarian saja begitu. Kita layani jamaah itu 24 jam masjid dibuka. Ya, kita berikan garansi. Kalau ada sepatu, sendal, sepeda motor yang hilang di masjid diganti baru dengan merek yang sama. Ya. Oh itu sejak tahun 2000, ya. Karena saya itu lihat di masjid itu banyak tulisan di masjid-masjid itu. Hati-hati barang bawaan Anda di masjid ini. Sering terjadi kehilangan. Akhirnya DKM tidak bertanggung jawab. Saya tergelitik dengan kalimat terakhir, masa orang tidak bertanggung jawab jadi pengurus masjid ya. Maka sejak tahun 2000 saya pasang di masjid saya itu, jika Anda kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di masjid ini, akan kami ganti baru dengan merek yang sama, DKM bertanggung jawab. Ya. Jadi saya hanya ingin merubah dari cara berpikir tidak bertanggung jawab menjadi bisa kok kita lakukan. Kita hitung itu semuanya.